Ya, baik. Kali ini kita akan bahas mengenai jangka sorong atau disebut dengan kaliper vernier versi manual. Sebenarnya saya punya ini alatnya, tapi saya tidak bisa menunjukkannya kepada Anda sekalian karena tidak memungkinkan ya. Kali ini saya bahas jangka sorong. Untuk selanjutnya mungkin tidak akan. Pokoknya yang jelas ini kita akan bahas mengenai apa itu jangka sorong dan bagaimana cara pengerjaannya. Video sebelumnya saya sudah bahas mengenai cara menggunakan jangka sorong sekaligus cara menghitungnya. Pada kali ini alat yang saya gunakan berbeda dengan alat praktik yang ada yang sebelumnya saya praktikkan. Nah, baik, kita ketahui bahwa vernier kaliper atau disebut dengan jangka sorong ini adalah instrumen presisi yang dapat digunakan untuk mengukur jarak internal dan eksternal dengan sangat akurat tentunya. Ini alat jangka sorong ini lebih akurat dibandingkan dengan penggaris. Walaupun ada alat yang lebih akurat lagi, alat panjang gitu ya, yaitu micrometer scope. Ya, itu lebih teliti dibandingkan ini. Kalau yang ini ketelitiannya 0,01 cm, sedangkan kalau jangka atau micrometer scope itu ketelitiannya memang 0,01 mm. Nah, gitu ya. Sekarang juga ada jangka sorong yang memiliki ketelitian sama seperti micrometer scope ya. Pada video kali ini kita akan bahas itu. Nah, gitu ya. Nah, ada contoh kita lanjut ya. Contoh yang ditunjukkan di bawah ini adalah kaliper manual. Jadi ini adalah merupakan contohnya. Ya, pengukuran ditafsirkan dari skala oleh pengguna. Hal ini lebih sulit dibandingkan menggunakan jangka sorong digital yang memiliki layar digital LCD yang menampilkan pembacaan. Ya. Dibandingkan, jadi jangka sorong versi manual ini lebih sulit gitu ya, dibandingkan dengan jangka sorong yang digital. Kalau digital itu kan langsung muncul ya angka itu hasil pengukurannya. Kalau jangka sorong yang versi manual ini kita harus cari dulu skala utama ya, tunjuk ditambah dengan skala non-tunjuk, belum lagi dikonversikan gitu ya, entah itu konversinya ke sentimeter ataupun ke milimeter gitu ya. Berbeda dengan digital. Kalau digital kita langsung aja dapat peroleh hasilnya itu ya. Tapi sebenarnya gampang versi ini. Nah, versi yang manual ini juga, asalkan kita tahu bagaimana caranya. Baik, nah versi manual ini memiliki skala imperial dan metrik. Skala imperial dan metrik. Gitu. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada di atasnya imperial di atas. Nah, kalau salah ini satuannya inci. Di sini tulisannya inch. Sedangkan yang di bawahnya itu milimeter. Ini milimeter ya? Iya betul ya. Kita perhatikan. Oh iya betul, milimeter di sini ada satuannya.
Nah, bagi teman-teman, bagi Anda yang memiliki jangka sorong jenis seperti ini, perhatikan nih satuannya di skala yang ini. Yang di atas skala ini kan inci ya, gitu. Kemudian di bawah ini satuannya milimeter. Jadi harus hati-hati. Tidak semuanya jangka sorong itu memiliki satuan sentimeter. Jadi harus diperhatikan itu supaya tidak miskonsepsi. Kebanyakan kita langsung saja sentimeter gitu ya. Ini beda nih. Nah, selanjutnya itu. Nah, jangka sorong yang dioperasikan secara manual masih bisa dibeli dan tetap populer karena jauh lebih murah dibandingkan dengan versi digital. Ya memang kita akui bahwa jangka sorong versi manual ini yang terlihat pada gambar ini harganya lebih murah dibandingkan dengan digital. Kalau digital ya, kalau di Kiki digital dua-duanya itu memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Itu kalau digital kelebihannya tanpa harus menghitung gitu ya. Itu menghitung tanpa harus mengetahui skala utamanya berapa, nonis berapa. Gitu ya. Itu kelebihannya. Gitu. Nah, sedangkan kekurangan dari versi digital itu sendiri yaitu anak atau pengguna tidak tahu skala utamanya berapa, gitu ya, skala nonisnya juga berapa, nggak tahu tuh. Nah, sedangkan versi manual, si anak atau peserta didik atau pengguna dapat mengetahui skala utama dan skala nonis berdasarkan hasil jumlah berikut dengan paham mengkonversi itu satuan. Mengetahui apakah ini jangka sorong yang digunakan itu satuannya milimeter atau sentimeter, gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Kemudian kekurangan dari manual itu kurang cepat aja gitu. Hitungnya kurang cepat karena data yang dihasilkan itu kita atau pengguna harus melihat dulu skala utama yang ditunjuk berapa, kemudian skala nonis berapa. Nah, selain itu versi digital tentunya itu memerlukan baterai. Jika kalau baterainya habis ya otomatis tidak akan bisa berfungsi. Itu ya kekurangannya tuh. Jadi kekurangan dari digital. Nah, sedangkan versi manual tidak memerlukan sumber listrik apapun. Itu. Baik, kita langsung saja nih. Nah, ini adalah bentuk foto atau gambar Cavalier vernier atau disebut jangka sorong. Caliper vernier. Nah, ini alat ini untuk mengukur besaran panjang. Walaupun ada besaran panjang itu bisa menggunakan dengan alat ukur meteran, penggaris ya. Tapi alat yang satu ini dibandingkan dengan meteran dan penggaris itu lebih teliti, lebih akurat dibandingkan dengan alat ukur panjang lainnya. Ya, seperti meteran, seperti penggaris gitu ya. Karena ini alat yang satu ini memiliki ketelitian lebih kecil yaitu 0,01 cm gitu ya. Jika 0,01 cm gitu. Dibandingkan dengan yang alat ukur meteran dan penggaris. Nah,
Dan kelebihan daripada alat ukur ini yaitu kaliper vernier atau disebut dengan jangka sorong ini, itu memiliki 3 fungsi. Ya, fungsinya itu untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, kemudian kedalaman, itu fungsinya. Ya, nah sebelum ke sana kita ini dulu nih, mengetahui dulu nih bagian-bagian dari alat yang satu ini. Nah, ya kita mulai dari skala dulu ya. Ini skala yang bagian atas, ini ada 2 skala sebenarnya. Pokoknya rahang tetap, ini disebut dengan rahang tetap atau skala tetap. Gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Kalau yang ini, yang bagian ini skala geser. Ini skala geser, skala bergerak gitu ya. Ini bagian-bagiannya karena dia bergeser. Kalau skala tetap yang ini, skala utama disebutnya. Nah, kalau yang ini skala rahang geser itu disebut skala nonius ini di sini nih. Ini kan ada rahangnya. Oke, ini ya. Yang di atas jangan bingung, ini satuannya inci. Nah, ini inci nih, inch. Nah, itu inci. Nah, kalau ini 0,001 inch gitu, inci. Kalau yang di bawah itu milimeter. Tuh, di sini ada sudah jelas. Biasanya di jangka sorong cek atau dilihat apakah satuannya cm atau mm. Biasanya kalau mm itu tertulis di sini 0,02. Artinya nanti kita tahu bahwa ketika ada angka di sini menunjukkan berapa, itu harus dikalikan dengan 0,02. Ya nanti kita akan dilihat ya di bawah ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi yang ini, nah, yang pertama ini fungsi yang pertama ini untuk mengukur diameter dalam seperti gelas ukur yang kemarin sempat saya simulasikan ya, mengukur gelas ukur. Kemudian di bawah ini untuk mengukur diameter luar tabung misalkan ya, diameter kleci, kelereng gitu ya, diameter itu. Tuh, kemudian yang ini untuk mengukur kedalaman. Biasanya semakin digeser ini ke kanan, semakin rahang geser ini semakin menggeser ke arah ke kanan, maka ini semakin panjang. Gitu, biasanya seperti itu. Ini untuk mengukur kedalaman. Itu ya. Oke, ini 3 fungsi. Nah, itu 3 fungsi dari alat jangka sorong atau disebut dengan kaliper vernier. Oke, selanjutnya, nah itu ya, internal jaws, diameter dalam, external jaws, wah, deep measuring blade, gitu ya, kedalaman. Nah, di sini biasanya ada tertulis seperti ini. Ini gambar asli ya. Nggak bisa ini, kadang saya menanyakan sampai guru fisika juga masih bingung sepertinya ya, padahal ini miskonsepsi nih untuk pengukuran ini, hati-hati nih ya. Paling dasar dalam ilmu bidang fisika itu harus benar-benar kita memperhatikan ya, sedikit saja kesalahan harus diperhatikan ya. Jadi gitu, ini harus ini nih klarifikasi buat guru-guru fisika ya, perhatikan ini terkadang kita mengabaikan dengan satuan yang ini, gimana sih ini bisa. Jadi nanti yang di guru fisika perhatikan deh itu alat-alat jangka sorong yang ada di laboratorium fisika itu diperhatikan ya, jangan sampai salah itu. Kita seenaknya saja mengukur kemudian tanpa memperhatikan ini, asal dapat ini 1,23 cm. Nah, di sini kan ada milimeter. Kalaupun misalkan ingin diubah ke cm,
coba jelaskan pada murid gitu ya. Oh ini kan milimeter, dikonversikan ke sentimeter gimana gitu ya, jadi harus diperhatikan. Bentar. Jadi gitu ya, metrik ya, biasanya. Nah ini bagian-bagiannya sudah, nah seperti itu. Oke, itu fungsinya ya. Nah, kita masuk pada metode atau cara ya, metode matematika atau caranya nih penggunaan. Skala metrik utama dibaca terlebih dahulu dan terlihat adalah 13 pembagian bilangan bulat sebelum angka 0 pada skala per 100. Oleh karena itu angka pertama adalah 13. Mana ini? Nah, di sini nih. Ya, 13, ini 13. 1 1 2 3 13, ini 13. Kalau misalkan di sini Pak 2 3 berarti 22 23 gitu ya, kalau misalkan nolnya digeser di sini. Ada digeser di sini misalkan. Nah, ini kan 1 di sini 1 2 3. Oh iya, perhatikan ini noniusnya di sini. Itu 13. Ya, skala metrik utama dibaca terlebih dahulu dan atau skala utama metrik. Metrik utama itu atau disebut dengan skala utama. Baca dulu. Ya, terlihat di sini 13, bukan 1,3. Kalau 1,3 itu adalah dalam satuan sentimeter. Ingat, yang kita gunakan ini yang dari awal itu milimeter. Itu kebanyakan di sini. Biasanya di sini tertulis 0,02 mm, terus di sininya skalanya itu enggak 1 sampai 5 enggak, tapi sampai 0 sampai 10 nih. Nah, ini nih harus diperhatikan. Banyak kesalahan di sini nih, ya. Jadi jangan seenak ini harus sendiri gitu ya. Misalkan saya jadi guru fisika, cara mengukur enak sendiri aja gitu. Ini tanpa melihat gitu satuannya. Untung saja kalau anaknya ini biasa-biasa, kalau misalkan superior kan bisa kritis anak itu, kita bisa dipermalukan di depan anak-anak yang lain. Kita harus perhatikan ini guru-guru fisika ini ya. Nah, itu pembagian bilangan bulat sebelum angka 0. Tuh, ini sebelum angka 0. Ya, di sini tertulis ada 13 pembagian bilangan bulat sebelum angka 0 ya, di sini nih 0. Ada skala per 100. Nah, ini per 100, ini skala per 100. Oleh karena itu angka pertama adalah 13, tulis 13. Ya, ditambah 21 dari mana? Angka nonius. Mana angka noniusnya? Nah, ini nih, setelah kita skala utama sudah diketahui 13. Ya, skala utama skala ini 13. Selanjutnya kita cari skala nonius. Skala nonius itu yang tegak lurus. Kira-kira mana di bawah nih? Nah, cari yang kira-kira mendekati ya, ini sebenarnya lurus nih. Nah, ini lurus nih ya. Sebenarnya ini lurus nih. 1 2 3 3 di sini lurus nih sebenarnya. Ya. Loh kok 3? Kenapa enggak 0,3? Saya kan dari tadi kan saya udah bilang ini itu adalah milimeter. Ya, 1 milimeter tadi kan. Jadi saya anggap di sini 1 2 3 4 5, di sini 5 6 7 10 20. Nah, ini 21. Itu ya. Yang lain di sini walaupun di sini ada ya. Terus di sini juga ada nih yang lurus dengan skala utama nih 6. Itu ya. Oke, sebenarnya ini tidak masalah gitu ya. Dari sini kita bisa melihat nih. Di sini 21. Nah, di sini mana yang ya, di sini kan tegak lurus nih.
Ya, skala non-lurus dan skala utama ini tegak lurus. Nah, di sini ini tegak lurus juga nih sebenarnya 6, bisa jadi 6. Ya, tapi yang jelas cari yang tegak lurus. Nah, itu adalah skala lurusnya. Nah, ini kan 21 nih. Dari mana 21? 21 itu dari sini terhitungnya. Dari sini ke sini kan 5, ditambah ke sini kan berarti 10 skalanya. Sini ke sini 15, 20, dan ditambah ini 21. Itu skala utamanya 21. Ya, 21 dikali 0,02 itu hasilnya 0,42. Nah, sekarang kita jumlahkan 13 tambah 0,42, 13,42 mm. Nah, ini adalah jawaban akhir. Jawaban hasil pengukuran ini. Nah, ini kan milimeter, ya kan? Kalau misalkan kita ingin ke sentimeter kan, ya berarti kan dibagi 10 kan ya. Dan desi mondar kan itu kan cek sentimeter ke milimeter gitu kan setangga ya bagi. Jadi kalau misalkan ke milimeter kan, apa ke milimeter ke sentimeter kan 1,342 cm. Nah, itu sama aja sebenarnya mah. Jadi kan 1,3, ya kan ya. Nah, terus di sini 42, ya kan. 1,342, 1,3442, benar, ya kan ya. Itu 60 bisa. 360. 60 bukan, ini kan 20 30 gitu bisa seperti itu ya. Nah, caranya seperti itu kalau di sentimeter kan. Tapi kita perhatikan dulu skalanya itu. Kalau salah dilihat nantilah kita akan lihat menggunakan mikroskop, apa menggunakan jangka sorong yang ini ya, yang ambil di lab fisika nanti. Nah, itu contoh pertama nih ya, sampel 2 nih. Berarti kan ini contoh yang pertama gitu ya. Pengukuran diameter dan pengukuran yang kedua. Contoh untuk memperbesar untuk melihat skala, klik kanan pada mouse, ini zoom. Nah, ini ya. Nah, ini kan skala utama dulu dibaca. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 19 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 19. Jangan ditulis 1,9 ya, karena kan ini satuannya milimeter. Jadi ini 19. Jadi ini 19. Skala utamanya kita udah cari nih. Nah, skala non-lurusnya. Non-lurusnya itu di sini tertulis 32. Kita lihat 32. Nah, iya benar ini 32. Ya, jadi di sini terhitung ini 10. Skala dari 0 sampai 2 itu 10 nih. Kemudian ini 10, 20 tuh. Nah, ini dari 4 ke 6 itu, dan 4, 5, 6 itu 30, 31, 32. Nah, 32 tertulis di sini 32. Ya. Bisa lurus nih 32. Nah, 32 kali 0,02 gitu ya. Sehingga memperoleh 0,64. Nah, 0,64 ini adalah skala non-lurus. Ini skala utama dijumlahkan sehingga memperoleh 19,64 mm. Ini jawaban akhirnya. Loh, kok Pak di sini kan ada yang lurus, kenapa harus 32? Padahal di sini ada yang lurus juga. Mana? Nah, ini kan lurus nih 1 sebelah bisa menjadi 6. 6 ini lurus nih. Ya, ini lurus nih. Nah, padahal lurus ini yang 6 gitu ya. Iya, kita perhatikan di sini juga sebelum 7 lurus ini 5 ya.
Kita perhatikan dulu, kita ikuti contoh yang ini. Kalau di gambar itu kan pasti ada yang lurus ini 1, 2 ya. Tapi kita kalau di gambar itu pasti seperti itu. Tapi kalau di real kenyataannya itu pasti ada 1 yang lurus itu. Ya. Oke gitu. Cukup sekian ya, mungkin itu pembahasannya pertama nih. Milimeter. Nah, jadi ini hasilnya 19,64 mm. Jika dikonversikan ke dalam sentimeter, jadi 1,964. Gitu ya. 9,64. 9,64 jadinya itu ya. Nah, seperti itu. Kalau di sentimeter 1,964. Kalau milimeter 19,64. Sekarang kita lihat di sini nih. Nah, silakan dikerjakan nih. Oke. Saya silakan di pause aja. Kemudian silakan jawab pertanyaannya di kolom komentar. Nah, ini ya. Ada 3 pertanyaan. Silakan boleh. Oke ya, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat.